Halo, selamat pagi semuanya. Hai Lili, Dinda, Bagas, Naya, Edward, sama Gias. Ya, sebentar. Boleh nyalain dulu kameranya? Kak Daud mau coba absen dulu. Halo, halo Dinda. Nah, itu udah ada Dinda. Halo. Oke, nah Edward, ada Lili, Bagas. Berarti kita ada 7 ya. Hmm, 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 hmm. Pakai yang 13 saja ya. Nah, oke. Dalam hitungan 3 kita foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, berarti siapa yang belum join? Selamat pagi, Lili udah, terus ada Anggra ini udah, kemudian Bagas sudah, kemudian Berlianto, Naya udah ya Nayara, terus Gias udah, Noval Raudato, Noval belum, sama ada pindahan Edward. Oke, lagi Noval, boleh segera join ke Zoom ya, kelasnya mau sekarang. Oke, kita akan mulai aja kelas kita hari ini. Jadi selamat pagi semuanya. Selamat pagi Nayara, terus ada Dinda, Anggra ini ya, Lili, Bagas, sama ada Gia sama Edward. Nah, eh udah pada sarapan? Yang udah sarapan kasih jempol boleh? Oke, udah sarapan ya. Oke, sip. Yang belum sarapan mau sambil ambil cemilannya ya kalau ada silakan ya. Jadi biar nggak lapar dan tidak hilang fokus. Karena hari ini kita mau lanjutin pelajaran kita mengenai Python Start dari yang pekan lalu ya. Jadi hari ini adalah pertemuan yang kedua. Oke. Nah, kalau misalnya itu ada beberapa pertanyaan ya yang kemarin ada yang bingung, itu boleh langsung tanya aja ke WhatsApp, silahkan. Ya, kalau misalnya masih ada yang belum terjawab, mau di personal WhatsApp boleh, mau di grup juga silakan. Oke, sip. Kita akan mulai aja kelas kita hari ini kalau gitu ya. Nah, jadi di minggu kemarin kita udah perkenalan dulu apa pentingnya dari Python itu, ya, dan juga kenapa kita harus belajar Python, ya. Nah, hari ini kita mau belajar yang baru namanya adalah variabel. Ya, variabel itu apa? Ada yang pernah dengar dan ada yang tahu penjelasannya apa? Variabel, variabel. Variabel apa ya? Kalau yang udah dari kursus sebelumnya, dari Roblox, dari Scratch, ya, kita udah belajar mengenai variabel. Coba ada yang udah belajar di Roblox sama Scratch. Nah, jadi variabel coba dilihat di kamarnya, lihat ada kotak atau ada lemari, ada storage, ada storage. Nah, jadi variabel sama aja kayak kotak, lemari, storage, di mana kegunaannya bisa nyimpan, ya, di mana dia kegunaannya bisa nyimpan, nyimpan apa? Macam-macam, tergantung. Misal kalau punyanya Kak Daud di sini kotak itu bisa nyimpen snack ya. Kotak bisa nyimpen snack, bisa nyimpen sepatu ya. Nah, jadi hari ini kita mau belajar wadahnya itu di dalam Python kayak gimana. Oke, karena kita nggak boleh nyimpan sesuatu tanpa ada wadahnya di dalam Python ya. Kita sebut itu sebagai variabel ya. Nah, ini yang kemarin ya. Jadi kita udah belajar mengenai fungsi print, sederhana satu fungsi tapi penting, di mana dia bisa mencetak teks ke dalam komputer, ya.
dan juga kita udah tahu operasi matematika di dalam Python, ya ada aritmatikanya. Lalu udah ya, hari ini kita mau belajar yang namanya variabel. Jadi kalau secara artinya variabel itu elemen data yang punya nama, ya elemen data yang punya nama, alias nilai yang ada namanya. Misal kalau remote gitu ya, remote itu namanya remote kan, nilainya berapa, harganya berapa. Gitu ya. Misal remote ini harganya 5.000. Nah, itu termasuk variabel. Oke. Nah, contohnya gimana? Contoh, kalian punya variabel namanya hours. Itu sama dengan 6. Nah, ketika kalian pengen ngeprint atau mencetak dan dipanggil nama variabel hours, ya, maka yang kalian dapat adalah nilainya, yaitu sama dengan 6 ya, hours itu ya. Berarti saat kalian panggil di sini, nilai yang dapat adalah 6. Ya, apa yang terjadi kalau kita panggil variabel minutes? Ada yang tahu apa yang kita dapat? Berapa yang kita dapat kalau kita panggil minutes? 42. Berapa, Lili? 42. Yes, 42. Betul. Ya, kita tinggal ambil aja nilainya berapa. Gitu, gampang ya. Nah, jadi di dalam variabel itu ada tiga komponen utama. Ada nama variabelnya, tanda sama dengan, kemudian nilainya. Saat kita panggil nama variabelnya, yang kita dapat adalah nilainya. Ya, dah, kayak gitu aja. Oke? Nah, nama variabel itu bisa apa aja, Kak? Bisa apa aja? Teks aja yang penting. Tapi kalau bisa jangan terlalu pendek atau panjang, karena nanti mau kita panggil lagi, ya. Seenggaknya ada dua kata, dan di dalam variabel nggak boleh pakai spasi. Makanya harus kasih underscore antara dua katanya, gitu. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini nilainya kok ada yang pakai tanda petik sama yang enggak. Itu yang kita sebut sebagai tipe data. Tipe data ada tiga. Ada bulat, desimal, sama string. Ya, bulat desimal itu masuk ke tipe numerik. Jadi kalau bulat ya bilangan bulat, nggak ada komanya. Kalau desimal ada komanya. Ya. Nah, lalu kalau string, apapun yang dikasih tanda petik, itu kita sebut sebagai string. Ya, apapun. Dalamnya yang penting dia dikasih tanda petik. Oke? Kita coba contoh ya. Gaji harian sama dengan 1.000, hari sama dengan 22. Total gaji harian kali hari. Berarti berapa nilai variabel total kalau kita print? Ada yang tahu? Rumusnya aja nggak apa-apa atau mau langsung hasil kalinya juga boleh. Berapa berarti nilai variabel totalnya? Berapa? Coba Anggra ini berapa? 22.000. Yes, 22.000. Betul ya, pinter ya. Jadi tinggal kita masukin aja gaji harian di sini kan sama dengan 1.000. Harinya sama dengan 22. Ya udah, kaliin. Ya, gitu. Pintar. Lalu kalau misalnya ternyata gaji hariannya salah nih, harusnya 500. Ya, variabel totalnya ikut berubah nggak, Bagas? Berapa, Bagas? Menurut kamu variabel totalnya? Halo Rafa, selamat pagi. Nggak apa-apa, kalau hasilnya nggak tahu nggak apa-apa. Kasih tahu aja perkaliannya berapa berarti. Apa Ini dengan apa? hasil gaji harian kali hari. Heeh. Gaji harian kali hari. Gaji hariannya berapa? Gaji hariannya 1.500. Tapi kayaknya Eh, jadi berapa yang mana? Yang 1.000 apa yang 500? yang yang ini dua-duanya sih. Tapi kayaknya nggak bisa Enggak dong. dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya, betul. Jadi yang mana? Eh, Salah satu kayaknya Iya, betul. Iya, yang mana berarti? kayak yang 500. Iya, betul. Karena aturan urutan, ya. Jadi yang paling bawah yang kita ambil. Seolah-olah yang sebelumnya udah kita replace, kita Oh, tempatin. aku tahu. Jadi jadi skrip itu tuh skrip itu dari atas ke bawah kayak kayak
line satu itu set, set gaji harian jadi 1.000, lalu lalu set harinya jadi 22. Di line selanjutnya tuh set gaji hariannya 500. Iya, pintar. Oke, kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya, clear ya. Kalau clear, kita langsung kerjain aja. Halo Noval, selamat pagi. Nah, jadi kita langsung buka aja latihannya. Kalian tinggal kerjain yang nomor berapa. Rafa, dinyalain kameranya, Rafa. Modul satu pelajaran 2 ya. Atau lesson 2 ya. Kita buka yang nomor 3. Oke? Nah, nanti dikerjain dulu modul satu lesson 3-nya ya. Modul satu lesson 3. Kok lesson 3? Sorry, sorry. Salah. Modul satu lesson 2 nomor 3. Ya. Nanti dibuka dulu yang nomor 3, dijawab ya. Ini lebih dari satu jawaban. Yang gambar tolong dibaca, 2 dan 3 itu kita ngetik. Ya. Baru nanti 4 kita mulai ngoding bareng ya. Oke? Coba. Silakan. Ada pertanyaan dulu sebelum kalian kerjain latihannya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, udah boleh langsung dikerjain aja di akun masing-masing. Gimana Langsung dibuka aja ya di browser masing-masing. Nggak usah share screen, nggak apa-apa ya. Langsung aja dikerjain. Jadi tolong dibuka Google Chrome Kak? masing-masing. Ya, Kak, silakan. gimana tadi caranya? Gimana Ini tadi caranya buka baru link ini? gabung. Nih, Iya, buka klik link yang ada di chat Zoom atau yang ada di grup WhatsApp tuh. Ini iya, kalau kirim ulang lagi ya. iya, iya. Silakan kalau misalnya ada yang lupa. Kak, aku kan baru mulai minggu ini, jadi modul satunya belum dikerjain. Apa bisa langsung lompat gitu? Yang Oh, kamu kedua. belum kerjain yang lesson satunya belum kah, Iya, aku Nayara? baru hari ini. Wah, bentar-bentar. Harusnya kamu ada ikutan yang lesson satu dulu sih, tapi bentar ya. Tapi nanti nyusul juga nggak apa-apa sih. Jadi yang hari ini kalau kamu udah paham, langsung dibuka aja latihannya. Jadi nanti yang lesson satu tetap ada penggantinya. Tapi kamu mulai dari lesson 2 dulu. Ya, jadi nggak apa-apa, langsung kamu kerjain aja. Nah, ya kelas berapa ya? Kelas 9. Tapi Ah, kayak oke. kekunci gitu. Kekunci. Coba kamu refresh dulu ya. Iya. Coba kamu refresh ulang. Soalnya di sini udah kebuka sih. Eh, bentar. Kok nggak ada nama kamu? Oh ini. Ada kok Berlianto Nayara kan ya? Udah kebuka, di refresh dulu Naya. Oh iya. Kak, masih terkunci. Masih Anggra ini juga di refresh dulu. Iya. Yang masih kekunci di refresh dulu ya. Tadi kayaknya kemungkinan kalian bukanya sebelum jam 9, jadi dia masih kekunci. Harus di refresh ya yang masih kekunci. Udah dibuka soalnya. Coba. Nomor satu berarti jawabannya ada 3 ya. Coba dipilih nomor satu jawabannya ada 3. Ada yang bingung nggak bentar? Ini coba Kak Daud cek dulu siapa yang belum login. Kalau lupa akun dan password, kasih tahu Kak Daud ya. Ini Bagas nih, Bagas. Boleh share screen lupa passwordnya Kak? Coba share screen ya. Yang lupa username sama password silakan di share screen. Kalau misalnya udah ingat langsung dikerjain aja ya. Tadi yang nomor 3. Ini Bagas.
Ini juga. Nah, bukan nomor 3. Ada lagi yang belum kah? Nomor 3 jawabannya ada 3 ya. Nomor 1 jawabannya ada 3. Ntar udah sih ini di sini Kak Daud lihat semuanya udah terjawab. Udah login ya. Oke, ini Kak Daud coba share screen dulu ya. Yang bingung nomor 1 berarti jawabannya yang mana? Waduh, salah share screen. Bentar ya. Yang ini. Sama aja. Yang ini. Nah, nomor 1 jawabannya ada 3. Kalian gak usah pilih yang untuk membuat suatu variabel. Kamu hanya butuh nama original. Enggak ya? Itu nggak usah dipilih. Sisanya benar. Udah semua kah? Coba Kak cek ya. Di sini ada beberapa yang nggak kecek ya, kayak kayak Edward, terus sama Rafa. Soalnya kalian pindahan. Jadi kalau misalnya belum, kasih tahu Kak Daud ya. Kak Daud nggak bisa lihat akun kalian soalnya. Oke, di sini yang udah, ada yang masih belum nggak? Eh, udah sih semuanya udah nomor 4 ya. Ah, mantap. Gias sudah nomor 5 malah. Keren. Oke, kita langsung aja kerjain nomor 4. Oke, boleh minta tolong dibacain ya. Sama Anggra ini. Anggra ini tolong bacain yang warna biru ya. Salah satu akuntan di perusahaan travel mencoba menulis program untuk menghitung harga jasa paket wisata, tetapi dia membuat banyak kesalahan. Perbaiki error dalam pembuatan dan penggunaan variabel dan benarkan program. Seharusnya bekerja seperti pada gambar. Oke, thank you Anggra ini ya. Nah, berarti kita disuruh benerin aja. Ingat kalau variabel dalam bentuk teks dia harus kasih tanda petik. Ya, kasih tanda petik yang angka ini udah benar. Nah, di sini kalau kalian lihat ini kan ada variabel total ya. Ada variabel total dan ada panggil variabel yang lain. Ada nggak variabel orang? Nggak ada ya. Adanya variabel banyak orang ya. Ini daripada kalian
tambahin banyak orang, Kak Daud hapus aja yang banyak orangnya, ya. Yang harga juga Kak Daud hapus yang tiketnya, ya. Jadi orang kali harga supaya ada variabelnya harus sama, ya. Kemudian pemandu, kalau kalian lihat di sini tadi Anggra ini bilang harus kayak digambar. Ada Smith-nya nih. Smith disimpan di mana? Di nama keluarga. Jadi panggil nama keluarganya, ya. Yang harga paket ini kalau tanda petik harus sepasang, jangan yang satu cuma satu, yang satu dua, ya. Itu nggak boleh. Makanya harus kita ganti jadi petik satu, ya. Titik komanya kita hapus dan jadi titik dua di dalam tanda petik. Kalau kita cek list, jawabannya betul. Oke, jadi baris mana aja yang dibenerin? Baris satu, 2, 3, 5, dan 6, ya. Silakan coba langsung dibenerin kayak gini ya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyain ya. Mbak, Ya, kenapa? katanya not defined. Hah? Name Smith is not defined. Nah, Smith is notified. Iya, kamu salah. Udah sama kayak punya Kak Daud belum? Coba dilihat. Jangan berbeda ya. Kalau belum, kalau apa? Kalau yang sekarang samain dulu aja. Bentar, Lihat udah sama gak belum? ada space ya kalau kalau mau nulis itu. Pemandu lalu nama keluarga. Iya, disamain. Di baris satu 2 3-nya sama 5 6 udah sama belum? Kalau belum sama disamain dulu. Kalau beda salah. Udah sama. Ya, langsung disamain dulu. Masih not defined. Aduh, mana-mana share screen. Disamain ya. Itu Kak Daud yakin kalau not defined itu nggak sama. Tuh kan, tanda petiknya mana? Tanda Kan petik. udah Kak Daud tadi bilang ada tanda petik. Kak, Masih tanda petik di awal sama di akhir. Tanda petik, tanda petik. Oh, Tahukah tanda petik? Ya, hapus satu. Ya, checklist. Kak Daud, Ya, kenapa? eh, ini Udah yang oh checklist iya. aja, udah checklist aja, udah checklist, udah bener. Loh, ini ini yang total harga bentar-bentar. oh iya. Ini yang harganya itu hanya nggak usah dirubah-rubah. Jangan dijadiin huruf gede ya. Kalau kamu rubah jadi huruf gede jadi salah. Oh, Nggak boleh dirubah-rubah gitu ya. Ya, kenapa Edward? nggak jadi Kak, itu udah dijawab Tata. Ah, udah kejawab. Oke. Udah ya. Coba kalian Makasih ya cek Kak. dulu. Oke. Ingat ya, yang di pertemuan pertama, kalau huruf gede, huruf kecil itu beda ya. Jadi jangan dirubah-rubah. Kalau dirubah nanti jadinya error ya. Kalau coba cek siapa yang belum nomor 2, nomor 4. Anggra ini masih belum ya, sama Nayara nih. Sama Naufal juga. Boleh di share screen ya. Ayo, coba di share screen dulu mana. Anggra ini, Nayara, sama siapa tuh tadi? Sama Naufal. Ayo share screen, share screen. Anggra ini yang salahnya, ini pertama dia nggak usah ada koma lagi di sini. Anggra ini ya. Nah, kita nggak perlu ada koma lagi. Komanya di sini aja kamu taruhnya ya. Enggak, tanda petiknya betul. Setelah tanda petik. Tanda petik dulu, tanda koma, koma. Bentar ya. Oh, kasih dong sekarang.
Udah benar. Orang is notified. Oh ini, yang tadi udah Kadet bilang Anggra ini. Ini banyaknya dihapus, yang sebelum underscore. Ini nih. Jadi orang aja. Ini harusnya orang aja. Heeh. Terus yang harga tiket, apa? Tiketnya yang dihapus. Dia harus sama kayak gini tuh. Ah, udah hapus underscore. Nah, checklist. Nah, dia harus sama ya. Jadi kalau tadi beda, dia nggak bakal ketemu. Naufal, eh, komanya tinggal koma Naufal. Komanya di sini ya. Setelah tanda petik. Enggak. Setelah. Itu sebelum. Heeh, koma yang di sini hapus. Yang di sini. Ya, checklist. Eh, ini ya udah ini harganya diganti jadi tiket ya. Harganya hapus jadi tiket karena kamu pakainya tiket di sini. Harus sama. Checklist. Sip. Nayara udah kah? Udah Kak, udah bisa. Ah, udah, oke, sip. Oke. Ingat ya, nama variabelnya harus sama. Kalau kalian buat misalnya variabelnya satu, terus kalian panggilnya malah sendal. Nggak nemu, guys. Ya, jadi harus Oh, disamain nih. Di sini kan orang, ya orang lagi. Harga, ya harga lagi. Ya, jadi nama variabel ini penting. Harus sama. Pak, Oke, masuk nomor Pak, 5 ya. Udah semua nih kayaknya. Tak. Udah coba cek dulu. Pak. eh mantap. Dia sudah sampai bonus, keren. Kayak kita, mantap, Lili udah nomor 7. Kita masuk nomor 5 ya. Nah, nomor Aku 5 udah berarti le- gimana? aku udah lewat nomor 5. Mantap, keren. Tolong Nayarat dibaca nomor 5 ya. Yang warna biru ini tolong dibacain. Silakan dinyalain dulu. Nah, Sang intern Jacob membantu Departemen Wisata dari perusahaan travel. Jacob harus menulis program untuk menghitung harga total dari kunjungan siswa ke teater. Grup yang akan pergi ke teater, 2 dewasa dan 31 anak-anak. Harga tiket dewasa 3.699 rubles dan tiket anak-anak 1.100 rubles. Benarkan error dalam penggunaan variabel. Program seharusnya mengeluarkan hasil seperti di gambar ini. oke, thank you Nayara ya. Nah, kita lihat aja di sini udah ada dewasa, anak, udah benar ya. Harga dewasa, nah ini ada spasi, hapus, nggak boleh ada spasi. Ya harus dijajar semua. Harga anak benar. Nah, di sini udah ada rumusnya. Yang kurang apa? Kita lihat di sini ada apa? Ada variabel yang namanya total. Ada nggak variabel total? Nggak ada tuh ya yang dari T ya. Berarti tinggal kita tambahin aja berarti nih. Oh ini berarti baris 5 simpennya ke dalam variabel total aja biar bisa dipanggil. Gitu. Jadi rumusnya kita simpen dulu dalam variabel. Baru nanti kalau kita checklist jawabannya benar. Ya. Jadi yang dibenerin baris 5 tok. Sama baris berapa tuh? 3 ya. Yang spasi. Dah, itu aja ya. Coba dikerjain yang ini mudah harusnya. Coba bisa ya. 3 dan 5 aja yang kita perlu benerin. Pinter, yes. Naira udah. Anggra ini bisa ya? Atau ada kesulitan Noval bisa? Ingat baris 3 dan 5 aja yang dibenerin. Yang lainnya nggak usah dirubah-rubah. Nah, oke, Noval udah. Anggra ini juga udah. Oke, kita masuk nomor 6 ya. Masuk nomor 6. Nomor 6 berarti siapa yang belum? Oke. Noval ya. Noval tolong bacain yang nomor 6 ya. Yang warna biru ini Noval. Masih di mute Noval mikrofonnya dinyalain dulu.
Keluarga tiga orang menghubungi perusahaan travel. Mereka ingin membeli semua asuransi kecelakaan travel yang ada. Perusahaan travel memiliki asuransi berikut. Untuk kejadian bagasi hilang, sama dengan kurang 890 koin per orang. Untuk kejadian penerbangan dibatalkan, kurang 875 koin per orang. Untuk kejadian penyakit, kurang 1.345 koin per orang. Untuk kejadian dokumen hilang, kurang 2.199 koin per orang. Hitung total harga jasa dan tampilkan hasilnya sebagai harga asuransi keluarga. Gunakan variabel dimanapun bisa. Yes, thank you Noval ya. Nah, berarti kita tinggal hitung harga asuransinya. Gimana cara menghitung harga asuransinya? Di sini udah dikasih tahu tuh jelas tadi sama Noval ada 3 orang. Dan ini adalah harga per orangnya. Ya, kita udah punya nih harga per orang sama jumlah orangnya. Berarti kita tinggal tambah-tambahin dulu semuanya. Bagasi, kita kurungin dulu ya. Bagasi ditambah transport, terus ditambah kesehatan, ditambah paspor, ya. Dan ada berapa orang? 3 ya. Berarti kali orang, gitu. Ya karena kita tinggal panggil nama variabelnya toh, ya. Dan tinggal kita ketik deh kayak di gambar, ya. Yang ini, oke? Berarti kita print langsung, print harga dari asuransi keluarga titik dua koma total ya. Udah deh kalau kita checklist jawabannya betul. Oke, gampang ya. Berarti yang perlu kita tambahin cukup baris 8 dan 9 doang ya. Silakan boleh langsung dikerjain. Kalau ada pertanyaan tanyain ya. Mantap, dia sudah bonus 3 keren. Lili nomor 7 oke. Sip. Heeh. Ya semuanya kalau Bagas merah tuh. Nomor 6 coba lihat. Ingat ada tanda kurungnya ya. Tanda kurungnya sepasang. Kalau misalnya ada yang warna merah berarti dia ada yang typo. Mantap. Bagas sudah berhasil. Nayara juga keren. Noval sama Anggra ini lagi ngetik ya. Oke, coba. Ini udah bener, tapi kok ini bentar, aku share screen dulu. Udah benar yakin? Udah sama? Merahnya apa? Merahnya karena apa? Merah nggak? Enggak, Nggak. Oke, coba share screen boleh. Yang bingung juga yang belum ya, itu ada Anggra ini sama Noval. Boleh silakan di-share juga sekalian. Oh, nah yang ini baru, yang ini kalau kapital diminta kapital harus kapital ya. Rapa ya, ini hanya kapital nih dirubah. Sip, dah checklist. Kalau dia minta kapital, kapital huruf gede ya. Sip. Bisakah Anggra ini sama Nova? Bisa, kayak Anggra ini udah bisa. Nova udah bisa ya. Bentar. Ah, udah. Nova udah. Ya udah, kita langsung lanjut nomor 7 ya. Terakhir.
Nah, Lili boleh minta tolong bacain yang nomor 7 ya, Lili. Terkadang perusahaan travel menjual perjalanan menit akhir itu adalah perjalanan dengan diskon 35%. Klien ingin membeli perjalanan menit akhir ke lautan. Sebelum diskon, harganya 56.720 koin. Berapa yang harus dibayar klien sekarang? Hitunglah harga dari perjalanan menit akhir. Bentuklah hasil supaya seperti di gambar. Thank you ya, Lili ya. Nah, berarti kita tinggal hitung aja jumlah diskonnya. Kalau diskon kan berarti udah otomatis harganya naik atau turun? Turun ya. Jadi dia akan berkurang nih. Ya, kita buat dulu variabel harga di sini adalah 56.720. Gak usah pakai koma. Ya, harga barunya 35%. Ya, caranya gimana nih? Kalau kalian lihat di tipsnya, itu ada di sini. Kalau harganya 100 koin dan diskon 10%, oh berarti rumusnya adalah 100 kali 0,9. Kenapa bisa? Karena dari 100% kita diskon 10%, berarti sisa 90 ya. Nah, ini adalah rumusnya nih 90% berarti 90% 90 per 100 kan? Jadi 0,9. Kalau 35% sama aja berarti 100 kurangi 35 yaitu 65. Jadi 0,65. Rumusnya berarti harga kali 0,65 gitu. Udah deh, tinggal kita buat kayak di gambar ya. Kalian print harga perjalanan menit akhir titik dua hanya kapital lagi ya, panggil harga baru gitu. Udah deh, kalau kita checklist jawabannya betul ya. Sip, langsung dibuat seperti ini yang nomor 7. Yo, Kok ada koma nolnya? kenapa Rafa? Kok ada koma nolnya? Kode koma nolnya. Apa koma nolnya maksudnya? Yang Mana share screen, share belak- screen. di belakang nomornya. Eh, Coba share screen, share screen. share screen lagi, Pak. Share screen Hmm. lagi, Pak. Di nomornya. Oh, iya emang titik, emang titik. Diikutin aja, bukan koma ya, titik-titik. Nih. Pak, Kak Daud, Ya, Lili. bisa tolong ulangin kenapa bisa dapat 0,65? Oh, bisa tolong ulangi kenapa 0,65? Betul. Jadi di sini kan 35% nih, ya. Harga normal kan dia 100% ya. 100%. Kalau diskon artinya kan dikurangi atau ditambahin? Kurang. Kurangi ya, harganya jadi lebih murah ya. Makanya kita kurangi 100%, kurangi 35%. Hasilnya berapa? 65%. 65% kita rubah ke pecahan. Jadinya
65 per 100. Ya, 65 per 100 sama aja kayak 0,65. Jadi 0,65. Ya, cara yang kedua juga bisa kayak gini nih. Tapi ini lumayan panjang, jadi Kak Daud langsung aja 0,65 ya. Ya gitu, bisa juga tadi 100 kali 0,35 itu bisa. Atau mau diginiin langsung juga boleh. Oke, ada lagi. Coba Kak Daud cek ya, nomor 7 yang belum. eh oh mantap, dia sudah bonus terakhir. Udah semua ya, nomor 7 ya. Oke, sip. Kalau udah semua kita lanjutin aja langsung ke materi yang berikutnya ya. Gak ada pertanyaan lagi ya. Nah, kalau tidak ada, kita langsung masuk ke data Kak, bagi. Oh iya, Edward belum kah? iya tadi nomor 7-nya rada ketinggalan dikit, Kak. Oh, mana-mana. Share, bisa sendiri atau ada yang merah? Tinggal yang harga baru itu, Kak, tadi belum ditulis. Oh ya udah, silakan langsung langsung. Eh, Kok nggak mau ya, Kak? Mana share screen? Ini udah Hmm, bener tuh. 56 harga perjalanan ya, bukan perjalan. Perjalanan, perjalanan, Oh, perjalanan. Ya, checklist. Oke, oh, oke, oke. sip. Udah ya. Nah, Ya, kita Kak. lanjutin lagi. Nomor berikutnya. Oke, Makasih ya, Kak. oke. Data yang masuk di sini siapa yang udah pada punya sosmed ya? Kebanyakan udah pada kelas udah di SMP semua ya. Udah pada kelas 3, kelas 2, udah pada punya sosmed. Caranya masuk ke akun YouTube gimana sih caranya masuk ke akun YouTube? Apa yang perlu dilakukan, Rafa? Aku masih aku masih SD kelas 5. Oh, Rafa masih kelas 5. Udah punya akun YouTube belum? Belum. Kalau S belum, coba kalau sekolah, misalnya admin Gias, sekolah, Gias, gimana caranya kamu admin, login ke akun YouTube? Pak, Pak, admin admin sekolahku tuh Masukin masukin akun sama passwordnya. Masukin akun sama passwordnya. Ya, betul. Jadi, kita mau belajar gimana cara masukin akun sama passwordnya. Pakai input. Ya. Jadi, kalau misalnya kamu mau login, mau bikin sebuah input, itu tinggal ya panggil nama inputnya. Ya. Jadi, misalnya kalian suruh input masukkan nama keluarga. Nah, nanti akan muncul masukkan nama keluarga. Dan kalian tinggal suruh masukin nih nama keluarganya siapa. Akan ada panah tiga. Kita ketik dulu ya, kita simpan ke dalam variabel nama keluarga. Ketika kalian masukinnya Anderson, pas kalian panggil kembali nama keluarganya, ya, berarti yang kita dapat adalah Anderson juga, gitu. Oke, gampang ya. Nanti kita coba lihat prakteknya gimana input ini. Intinya input ini bisa kalian masukin teks saat dijalankan programnya dan nilainya disimpan dalam variabel. Oke, yang di dalam kurung itu ditampilkan ke dalam programnya. Ya, kita coba belajar yang baru. Jadi misalnya kalian suruh masukin sebuah program untuk hitung kasir gitu ya. Ada harga tambahan dari harga normalnya. Misalnya kalian di sini suruh input harga tambahannya 300. Nah, ternyata kita simpan dalam variabel tambahan jasa 2.500 tambah 300 dong. Jadinya error tapi ada perbedaan INT sama STR nih. Ya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau misalnya kalian bikin teks ya, tambahin sama string, teks tambahin sama angka, itu nggak bisa.
ya. Ingat ya, kalau string tambahin angka itu nggak bisa. Oke, jadinya gimana dong biar dia bisa berubah? Jadinya kalian perlu kasih yang namanya int. Int ini tujuannya merubah yang asalnya teks menjadi angka, ya. Makanya saat kalian masukin 300, dia dirubah dulu menjadi angka 300 dan baru bisa ditambahin jadi 2800, ya, gitu. Oke, kita belajar yang namanya INT sekarang ya. Dan ada STR juga nih. STR tapi nggak dipakai dulu untuk sekarang ya. Kita pakai INT dulu yang merubah teks jadi angka gitu. Ya. Ada pertanyaan dulu? Clear ya? Kalau clear kita coba kerjain latihannya ya. Nah, nanti kalian tinggal klik tombol kembali aja. Kemudian kalian buka yang nomor 4 ya. Yang di nomor satu itu jawabannya ada 4 ya. Dipilih 4 jawaban yang benar. Nomor 2 dan 3 ngetik. 4 nanti kita baru mulai ngoding bareng ya. Silakan langsung dikerjakan aja yang di nomor satunya. Kalau misalnya bingung, boleh lihat layar cutout ya. Yang nomor satunya gitu. Waduh. Nah, ini nomor satunya kalau bingung bisa lihat layar kadot ya. Oke ya, nomor satu, dua, tiga udah belum? Bentar. Kalau coba cek. Oke, satu udah. Nomor satu dilihat ini Bagas sama Nayara kalau bingung ada di layar cutout ya yang nomor satu. Coba dicek. Yang nggak perlu dipilih adalah yang fungsi INT sama nilai yang dimasukkan. Itu nggak usah dipilih. Yang depannya fungsi INT sama nilai yang dimasukkan.
Enggak ya? Nomor satu, 2, 3 udah? Oke, udah ya. Sip, kita langsung bahas aja yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini gimana nih? Ini baru ya. Jadi ada yang namanya fungsi input ya. Caranya bagaimana? Gias boleh minta tolong bacain yang nomor 4 ya. Oke. Silakan dibaca yang warna birunya. Sebelum yang mana? Ini, ini sebelum. Oh. Sebelum mendaftar kunjungan, perusahaan travel mengirim klien suatu program untuk mengumpulkan data. Pada saat ini tidak bekerja. Benarkan error di program tersebut. Seharusnya bekerja seperti pada gambar. Hati-hati, itu Yes. bisa input data apapun. Oke, thank you ya, Gias ya. Nah, berarti gimana caranya? Berarti kita tinggal lihat aja di sini. Ingat tadi nama fungsinya adalah input. Nggak ada put nih. Ya, yang put kita tambahin in. Ya, in lagi. Dan ingat di dalam teksnya, di dalam tanda kurung harus ada tanda petik. Ya, karena dia berupa teks gitu. Kita kasih tanda petik. Dan juga yang di dalam variabel baris 3 nih. Ya, udah, itu aja ya. Jadi yang saat kita jalankan itu di sini ada masukan nama belakang nih. Ini nggak bisa diapa-apain kecuali kalian masukin dulu namanya. Ini bebas. Misalnya mau A doang boleh, negara B doang boleh, musim C doang juga boleh. Ya, oke. Jadi harus diketik, emang harus diketik dulu, baru nanti dia bisa hijau. Ya, silakan. Dirubah aja baris 1, 2, 3 jadi input, kasih tanda petik, kemudian dimasukin datanya. Silakan. Yang ada pertanyaan tanyain ya. Nah, oke, Gia sudah hijau, Bagas juga udah hijau, Lili juga udah hijau. Ayo, ada Anggra ini, terus ada Nayara, Naufal, kalau bingung tanyain. Bentar. Udah ya, bisa ya. Coba bentar, kalau coba cek dulu. Oke, ada kesulitan kah? Nayara sama Naufal bisa? Coba boleh di share screen ya, Nayara sama Naufal. Oke, Nayara, iya bener. Ini tinggal Nayara ketik di sini nih. Jadi ini kan input nih, kayak masukin email aja. Kamu harus ketik A, enter, ya, B, enter, C, enter. Karena 3 kali kan, jadi inputnya 3 kali. Di checklist. Nah, sekali lagi, A, enter, B, enter, C, enter. Nah, gitu ya. Oke, Nayara udah berhasil. Noval, ya. Itu juga Noval sekali lagi ini. Ini belum sekali lagi. Ini di enter dulu. Nah, iya gitu. Jadi harus putihnya hilang tadi Noval ya. Oke, kita lanjut ya ke bagian berikutnya. Hmm, dan dia nomor 5 ya. Nah, nomor 5 seperti apa?
Oke, boleh minta tolong dulu dibacain tadi siapa yang belum baca ya? Berarti ada Edward, Edward. Edward tolong bacain Edward nomor 5. Oke, benarkan error di program perusahaan travel untuk menghitung harga tinggal di hotel selama banyak hari yang dimasukkan. Salah satu hasil dari pelaksanaan program ini dicontohkan di gambar, data apapun bisa digunakan. Oke, thank you ya. Nah, berarti gimana caranya? Kita tinggal merubah ya. Tadi yang kata Edward, kita tinggal benerin error. Input udah bener, kasih tanda petik ya. Karena dia di dalamnya harus teks. Yang merah tadi kurung hapus, INT harus dikurungin ya. Kemudian baris 3. Nah, ini kan kita mau melakukan perkalian ya. Jadi, kalau misalnya kalian langsung checklist ya, misalnya kalian mau bikin 5 dikali 3. Nah, tiganya nanti ada 5 kali. Kenapa bisa kayak gitu? Kita rubah, kita lupa untuk merubah ke INT dulu ya. Jadi kalian harus bikin juga nih hari sama dengan INT hari. Baru nanti dia bisa 5 kali 3 15 gitu ya. Jadi yang dibenerin baris 1 ya, 2 4 ditambahin ya, baris 4 ya. Terus 6 tanda koma tadi ya. Silakan boleh langsung dikerjain nomor 5. Ingat harus dimasukinnya angka. Kalau misalnya kalian masukinnya 10, ya error, nggak boleh. Ya harus angka. Ya, karena kita kasih INT di sini. Which is, atau yang artinya dia INT ya. Gitu. Oke, mantap. Bagas sudah nomor 6, keren. Yang ada pertanyaan silakan ditanyain dulu. Masukinnya tadi berapa? Berarti 5 sama 3 ya. 5 sama 3. Sudahkah? Ntar, ada cek ya. Ada yang belum? Nomor 5. Nah, Edward udah kasih jempol. Kayak udah semua ya. Oh, tinggal Noval. Mana Noval? Share screen Noval. Noval? Ya, hilang si Noval. Mana? Share screen Noval.
eh ini. Nah, kayak, waduh, kok jadi gitu? Hah? Jadi begini novel. Sini, 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 sini. Klik tombol biru. Itu udah terlalu banyak perubahan. Jangan di, nggak usah dimatiin. Kenapa kau matiin lagi? Jangan dimatiin, jangan dimatiin. Mana share screen lagi? Sini, sini, klik tombol birunya Nova. Kok jadi gitu Nova? Banyak banget yang berubah. eh ini nggak usah kasih tanda petik ya. Jangan ditambahin yang nggak ada Novel ya. Ini kok jadi 1400 dari mana itu? Tar dulu, diemin, diemin. Ini 5 dari mana? Tiba-tiba ada 5. Ini juga kok. Kenapa gini Novel? Gak usah, jangan diklik dulu Novel. Bentar, bentar. Udah, jangan dirubah-rubah ya. Itu kamu ngerubah dari mana? Tiba-tiba ada angka-angka tadi. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6 ya. Oke. eh Berarti Rafa ya. Rafa tolong bacain yang nomor 6 Rafa. Dinyalakan dulu mikrofonnya Rafa. Banyak banyak Nih. maskapai penerbangan menawarkan poin loyalitas kepada pelanggan reguler. Perusahaan travel semakin sering didatangi orang-orang yang ingin membeli tiket diskon menggunakan poin ya loyalitas. Terus program bisa meminta harga tiket dan banyak poin loyalitas yang ingin dipakai. Setelah kalkulasi, program harus menampilkan harga setelah diskon seperti di gambar. Aku lagi Nah, ngerjain ini. thank you Rafa ya. Oke. Nah, yes. Kita tinggal buat aja kayak di gambar, berarti masukkan harga tiket. Nah, ini ada cara cepetnya juga. Jadi kalian bisa yang namanya bersarang ya. Atau nggak usah lah, nanti aja. Ini kita bahas di pertemuan berikutnya juga sih. Input ya, masukkan harga tiket ya. Masukkan harga tiket. Terus kalian tinggal buat lagi berarti harga INT, harga ya. Baru yang bonus kita suruh input lagi. Ya, di gambar diketik, masukkan besarnya bonus yang ingin dipakai. Titik 2, kemudian kita tinggal bonus sama dengan INT bonus ya. Lalu tinggal kita print harga setelah bonus, setelah diskon titik 2, panggil variabel. Nah, ini kalau misalnya ada bonus, dia jadi berkurang atau bertambah. Berkurang ya. Jadi harga utamanya ya jadi berkurang. Kita bikin variabel total harga awal itu dikurangi dengan bonus. Jadi kita panggil variabel total, dapat deh harga bonusnya atau harga diskon. Ya, misal harganya 100, diskonnya 30, 40. Jadi yang kita perlu bayar cukup 60 doang. Ya, silakan boleh langsung dibuat.
Oke, mantap. Ada yang udah nomor 7 ya. Ada Lili, terus ada Bagas juga, ada Gias. Ya, yang masih di nomor 6 dibuat ya. Udah ya. Sip, yang belum boleh di share screen. Mana biar Kak Dot coba bantu. Berarti ada Anggra ini sama ada Noval ya. Silakan boleh di share screen Anggra ini sama Noval. Ya, di share screen. Mana? Nah, oke. Anggra ini masukkan harga tiket, ya betul. Harga kurangi bonus, harga setelah diskon, betul. Ini tinggal hanya kapital Anggra ini. Yang ini ya. Udah boleh di checklist Anggra ini ya. Masukin bebas 10 satu ya. Eh, INT bonus ya. Ini Noval, Kak Daud bantu lagi. Heeh. Klik tombol birunya dulu. Ini inputnya belum ada nih. Ini juga. Kemudian ini di create. Panggil variabel total. Total sama dengan harga kurangi bonus. Sip. Oke, kita lanjut ya. Udah semua ya. Rafa belum kah? Oh ya udah, nomor 7 ya. Oke, kita coba kerjain yang nomor 7. Nomor 7 berarti gimana? Nah, terakhir ya. Nomor 7, tolong dibacain dulu yang terakhir ini boleh sama siapa berarti? Sama Noval ya. Noval tolong bacain yang nomor 7 ini. Dinyalakan mikrofonnya. Tulis program untuk Departemen Sales. Karyawan ingin mengirim tawaran promosi melalui email secara otomatis. Program tersebut harus menanyakan nama dari klien, banyaknya perjalanan yang telah diberi sebelumnya, perjalanan yang ditawarkan, program yang harus membuat email otomatis dari jawaban-jawaban tadi. Teks untuk email ada di tab berikutnya. Oke, thank you ya, Noval ya. Nah, berarti kita tinggal buat kayak di gambar nih. Pertama, kita suruh bikin dulu nama ya, sama dengan input. Nah, ini teks untuk emailnya ada di tab berikutnya. Kalian bisa copy-copy aja ya, nama klien ya. Ini copy paste. Terus berikutnya adalah apa? Banyaknya paket tour yang telah dibeli. Berarti kita bikin tour aja.
ya. Ini suruh input lagi. Nah, ini kita copy lagi aja biar nggak usah ada yang salah ya. Ini copy, klik kanan ya diseleksi, lalu klik kanan paste. Kemudian save, suruh input lagi, perjalanan yang ditawarkan. Klik kanan copy, lalu klik kanan paste ya. Oke. Lalu setelah itu tinggal kita buat di sini di print ya. Oh, ini bukan perjalanan yang ditawarkan ya, jangan di copy paste nih. Tujuan ini ya, salah nih, aduh, iseng banget. Banyak perjalanan juga banyaknya paket ya. Banyaknya paket tur yang telah dibeli. Banyaknya paket tur yang telah dibeli. Terus tinggal kita print deh. Print di sini halo, ada koma ya. Komanya dua kali sebelum sama sesudah panggil variabel nama ya. Dan kita print lagi. Di sini Anda telah berpergian. Nah, ini boleh pakai yang di teks ya. Anda telah berpergian bersama kamu. Kasih tanda petik lagi. Terus kita koma. Kita panggil variabel tur ya. Kita koma lalu salin lagi ya. Klik kanan copy lalu paste. Nah, terus habis itu kita tinggal print yang terakhir ya. Yang print yang terakhir ini copy lagi sampai ke ya di copy dan kita paste panggil variabel sale, koma, panggil diskon 50%. Tanda petik ya. Nah, ini kalau di checklist jawabannya A, B, C benar ya. Silakan langsung dibuat ya. Ini boleh copy paste aja ya. Tadi cuma ngerubah di baris 2 sama 3 aja, jadi sisanya boleh di copy paste. Oke, biar nggak usah terlalu panjang. Silakan. Ya Allah. Ada pertanyaan kah? Coba kada cek lihat ada yang udah belum. Oh, mantap. Iya, sudah semuanya. Keren. Oke, yang lain masih ngetik. Ada yang typo-typo nih. Ada Nayara nih. Nayara sama Bagas merah.
sip. Yang belum nih boleh ya pakai yang ada di chat Zoom aja nih. Kak Daud kirimin ya. Silakan. Ini cuma ngetik-ngetik aja ya. Jadi boleh langsung dipakai aja yang dari chat Zoom. Takutnya masih ada yang typo, silakan. Tuh ya. Udah ada chat Zoom, silakan di copy paste ya. Ingat kalau nanti dia ping gitu ya, di ping nih. Ini kalian ping, mau dirubah-rubah itu nggak bisa. Ini harus di stop dulu. Ya, harus di stop dulu. Baru kalian hapus dan kalian paste. Ya, silakan. Soalnya itu pasti cuma typo-typo satu huruf doang. Satu dua huruf ya. Jadi bisa kita pakai aja yang ada di chat Zoom. Udah ya? Clear ya? Ada pertanyaan dulu kah? Yang belum selesai diambil dulu yang ada di chat Zoom dan dipakai ya. Karena kita mau foto. Oke deh, kalau tidak ada pertanyaan, kita foto ya. Sip. Jadi hari ini kalian sudah belajar apa? Kalian sudah belajar yang namanya variabel ya. Variabel itu apa? Variabel itu tempat kita untuk menyimpan nilai ya. Di sini kalian punya nama, tanda sama dengan, sama nilainya apa. Ya, jadi ini satu kesatuan kita sebut sebagai variabel. Pokoknya kalau nemu sama dengan, biasanya itu sama dengan variabel ya. Gitu. Oke, sip. Boleh pakai yang di chat Zoom ya. Kalau belum. Dan itu aja untuk kelas kita hari ini. Please nanti yang bintang-bintang, yang bonus-bonus dikerjakan. Dan kalau ada pertanyaan, tolong tanya Kak Daud melalui WhatsApp. Mau di chat langsung, mau di grup, silakan. Ya, kita foto dalam hitungan 3, semuanya boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, so itu aja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi, bye-bye, Giats, Bagas, Anggraini, Lili, Edward, Rafa, Nayara, sama Nova. Dah, Terima Oke, kasih, selamat Kak. pagi ya. dadah. Happy weekend Makasih semuanya. ya, Kak. Dadah, Dah. terima kasih ya.